Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan dengan Roh Kudus besertamu dan sertamu juga. Saudara-saudari sekalian yang terkasih, doa dan refleksi di Rumah Pancasila dengan tema kemanusiaan yang adil dan beradab, hari ke-12. Saudara-saudari sekalian yang terkasih, merupakan pandangan hidup yang mendasar dari rakyat Indonesia, dari bangsa Indonesia, adalah Pancasila. Dan sila kedua dari Pancasila ialah kemanusiaan yang adil dan beradab. Marilah dalam doa dan refleksi ini kita berdoa supaya seluruh bangsa Indonesia, seluruh bangsa kita mewarnai hidupnya dengan pandangan mendasar ini, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dengan itu juga kita bangsa Indonesia menjadi bangsa, menjadi manusia yang sejati. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, Engkau telah menciptakan alam semesta sebagai kehidupan bagi umat manusia. Tatkala umat pilihan-Mu hidup terlunta-lunta di pengasingan, Engkau membebaskan mereka dan menghantar ke tanah terjanji, tanah air yang subur dan berkelimpahan susu serta madu. Engkau pun yang memberikan tanah air kepada kami. Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas tanah air kami yang luas dengan isinya yang beraneka ragam, lautan dengan ribuan pulau, gunung dan daratan, hutan belantara, semuanya menyemarakkan tanah air kami. Kami bersyukur juga atas ratusan suku dan aneka budaya, serta bahasa yang Kau himpun menjadi satu bangsa dan satu bahasa. Kami bersyukur atas pembangunan di tanah air kami, atas segala sarana dan prasarana yang tersedia. Kami mohon berkat-Mu bagi semua yang mendiami tanah air kami. Semoga kami semua berusaha memelihara dan memajukannya. Bebaskanlah tanah air kami dari bahaya bencana alam, kelaparan, perang, dan wabah penyakit, terlebih pandemi virus COVID-19. Semoga kami tekun membangun tanah air kami demi kemakmuran dan kesejahteraan seluruh bangsa. Bantulah kami mewujudkan tanah air yang adil, makmur, aman, damai, dan sejahtera, sehingga tanah air kami yang kami diami di dunia ini selalu mengingatkan kami akan tanah air surgawi, tempat kami akan berbahagia abadi bersama di Kau. Semua ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Silahkan duduk. Pembacaan dari kitab Nabi Yesaya pasal 30 ayat 17 sampai 19. Seribu orang akan lari melihat ancaman satu orang,
terhadap ancaman 5 orang, kamu akan lari sampai kamu ditinggalkan seperti tonggak isyarat di atas puncak gunung dan seperti panji-panji di atas bukit. Sebab itu, Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu, Ia bangkit, hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Sungguh, hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau apabila engkau berseru-seru. Pada saat Ia mendengar teriakanmu, Ia akan menjawab. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudari sekalian yang terkasih, tahun yang lalu di Surabaya ada orang yang menyebut orang asli Papua monyet. Sungguh menyedihkan penyebutan ini. Akibat daripada penyebutan ini terjadi gejolak di seluruh Indonesia, terlebih di tanah Papua tercinta. Orang-orang asli Papua tidak menerima penyebutan ini. Dan gejolak ini tentu saja akhirnya menimbulkan banyak korban. Banyak korban. Saudara-saudari sekalian yang terkasih, merupakan pandangan mendasar, merupakan nilai dasar dari bangsa Indonesia adalah Pancasila. Pancasila. Dan sila kedua dari Pancasila itu adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu berarti orang-orang yang menyebut orang asli Papua monyet, orang itu hidup bertentangan dengan pandangan mendasar bangsa Indonesia, kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena itu pantaslah menurut pendapat saya orang-orang demikian dihukum. Tetapi memang sangat menyesal seperti disuarakan oleh pastores orang asli Papua yang suara ini akhir-akhir ini menjadi viral. Mereka yang menyatakan bahwa orang asli Papua monyet, mereka memang dihukum dan pantas. Tetapi yang menyedihkan, orang-orang Papua yang menyuarakan perlawanan terhadap penyebutan mereka sebagai monyet. Mereka yang berusaha membela kemanusiaan mereka, justru mereka dihukum lebih berat daripada orang yang menyebut orang asli Papua monyet. Menjadi pertanyaan besar, di mana keadilan itu?
Di mana keadilan itu? Manusia Papua adalah manusia yang harus diperlakukan dengan adil. Saudara-saudara sekalian yang sangat kami kasihi, Pancasila termasuk juga sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, merupakan warisan dari leluhur bangsa ini. Dan warisan ini kemudian dirumuskan oleh almarhum Presiden Soekarno dalam bentuk Pancasila. Karena itu kita sebagai bangsa, kalau kita sungguh menghormati leluhur kita, kita harus mewujudkan dalam hidup kita kemanusiaan yang adil dan beradab. Leluhur kita menyadari betapa mulia martabat manusia. Betapa mulia martabat manusia. Tidak bisa diinjak-injak. Bangsa Indonesia, kalau sungguh mewujudkan nilai dasar ini, maka bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang sejati, bangsa yang benar, akan menjadi bangsa yang terhormat di muka bumi ini, melaksanakan kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil berarti menghargai hak-hak sesama, dan menghargai juga kewajiban sesama. Dan kalau manusia menghargai hak-hak sesama dan kewajibannya, maka akan terjadi keadaan yang damai. Damai lahir dari keadilan. Tanpa keadilan tidak ada damai. Saudara-saudari sekalian yang sangat kami kasihi, tetapi harus kita akui juga, sila-sila dari Pancasila berkaitan satu dengan yang lain. Kemanusiaan yang adil dan beradab ini harus dikaitkan juga dengan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dengan ini mau mengatakan, iman kepada Tuhan yang Maha Esa melahirkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Bila manusia itu tidak adil dan beradab, maka manusia itu jangan mengatakan beriman. Jangan mengatakan beriman. Berarti kafir. Sedih sekali dalam republik kita. Seringkali kita mengatakan kita beragama. Kita menyerukan nama Tuhan, nama Allah. Tetapi dalam hidup kita, kita bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Manusia itu hidup menurut apa yang dicontohkan oleh Allah. Kita dengar tadi dalam bacaan kitab suci, Nabi Yesaya mengatakan Allah itu Maha Penyayang. Allah itu adalah adil. Berbahagialah orang-orang yang menantikan Dia. Imanlah yang melahirkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita harus beriman. Tidak cukup beragama. Kita melaksanakan ritual-ritual keagamaan. Kita memakai simbol-simbol keagamaan, pakaian, topi keagamaan, sepatu keagamaan, dan aksesoris lain. Tetapi dalam hidup kita benci. Dalam hidup kita berlaku tidak adil. Dalam hidup kita tidak beradab. Kita menghancurkan orang lain karena berbeda agama.
Saudara-saudara sekalian yang terkasih, kemanusiaan yang adil dan beradab, itulah prinsip dasar, nilai dasar kita bangsa Indonesia. Berarti kita mesti hidup adil. Pancasila mengoreksi sekarang ini, khususnya sila kedua kehidupan bangsa kita, karena sering terjadi tiada kemanusiaan yang adil. Yang ada adalah kerakusan, keserakahan. Yang ada adalah korupsi. Sekarang ramai dibicarakan korupsi Jiwasraya. Luar biasa uang yang dihabiskan berkat korupsi itu. Adil, tidak serakah, tidak rakus. Bukan hanya adil saja sekarang. Bangsa Indonesia harus bertanya, bangsa yang mempunyai Pancasila, mempunyai sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Apakah kita sungguh beradab? Beradab yang berarti menghormati sesama, menyayangi sesama, sopan terhadap sesama, mempunyai budi pekerti terhadap sesama, orang berpendidikan. Tapi seringkali kenyataannya, bangsa kita menjadi bangsa yang marah-marah, bangsa yang membenci, tiada lagi kesopanan, tiada lagi penghormatan terhadap sesama. Seperti tadi saya katakan, bagaimana kita bangsa Indonesia menghormati orang Papua. Orang Papua adalah bangsa Indonesia. Mereka bukan monyet Indonesia. Sungguh menyedihkan kalau kita sebagai bangsa, kita saling menghina, kita saling merendahkan. Berarti saudara-saudari sekalian, marilah kita bertobat. Kita kembali lagi kepada Tuhan yang Maha Esa, ketuhanan yang Maha Esa. Betul kembali, bukan berpura-pura. Dan kalau demikian, maka seperti Tuhan yang adil dan Maha Penyayang, kita juga akan menjadi manusia yang adil dan beradab. Kita harus bertobat. Pancasila seperti dikatakan oleh presiden kita, harus menjadi batu penjuru segala perundangan, segala regulasi dan kebijakan harus diwarnai dengan Pancasila. Kalau tidak, bangsa Indonesia hancur. Dan bukan hanya bangsa Indonesia, tapi manusia pada umumnya hancur kalau tidak adil dan tidak beradab. Akhirnya saudara-saudara sekalian, pandemi COVID-19. Pandemi ini menguji bangsa Indonesia apakah sungguh hidup menurut nilai dasar dari bangsa kita, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pandemi ini mengajak kita supaya kita menjadi manusia adil, tidak rakus. Kita membantu sesama yang menderita. Bukan sebaliknya ada orang yang menyukai pandemi ini tetap berlangsung supaya mereka menjadi kaya dengan alat-alat kesehatan yang mahal. Orang itu tidak melaksanakan nilai dasar dari Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pandemi ini menguji kita juga untuk saling menyayangi, beradab, saling membantu, solidaritas. Marilah dengan adanya nilai dasar Pancasila ini, kemanusiaan yang adil dan beradab, kita menjadi manusia sejati. Dan kita mengabdi seterusnya kepada kemanusiaan. Saya akhiri refleksi ini dengan kata-kata dari Voltaire, seorang filsuf dan seorang penulis Prancis.
orang yang hebat. Orang yang hebat adalah orang yang mengabdi kepada kemanusiaan. Semoga demikian. Amin. Hari-hari terus berlalu, tiada pernah berhenti. Seribu bintang jalan berliku, bukanlah suatu penghalang. Segala tantangan, mohon petunjuk yang kuasa. Ciptakanlah kerukunan bangsa, kobarkanlah dalam dada semangat jiwa Pancasila. Dahulu diperjuangkan dengan keringat dan darah, dinyatakan dalam pidato berapi bernyala, 5 mantra landasan negara. Biasanya diperingati dengan upacara. Sekarang jadi hari libur bersama, tapi tidak merubah. Pancasila tetap di bahu kita. Dunia berubah, saya akan mundur dalam derita, diliputi kecemasan dan kematian, entah karena corona atau ketakutan, entah memilih terkurung, terkunci, atau merdeka. Tidak, kami menjaga jarak, tapi kami tidak menyerah. Kemanusiaan, persatuan kami masih terjaga. Bangun kehidupan baru setelah semua, dengan landasan yang sama hingga membaik bumi kita. Karena kita Indonesia, kita Pancasila. Demi masa depan Indonesia Jaya. Indonesia Jaya. Marilah kita berdoa bersama
doa litani syukur. Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu karena karya-karyamu yang agung di tengah-tengah kami. Engkau Maha Agung, syukur kepadamu. Engkau Maha Benar, Syukur kepadamu. Engkau Maha Kuasa, Syukur kepadamu. Engkau Maha Kudus, Syukur kepadamu. Engkau Maha Mulia, Syukur kepadamu. Engkau Maha Bijaksana, Syukur kepadamu. Engkau Maha Murah, Syukur kepadamu. Engkau Maha Rahim, Syukur kepadamu. Engkau Maha Adil, Syukur kepadamu. Engkau Maha Baik, Syukur kepadamu. Engkau selalu setia. Syukur kepadamu. Kami bersyukur kepadamu karena langit dan bumi, Syukur kepadamu. karena matahari, bulan, dan bintang, Syukur kepadamu. karena air, sungai, dan laut, Syukur kepadamu. karena angkasa, Syukur kepadamu. karena hujan dan embun, Syukur kepadamu. karena angin dan taufan, Syukur kepadamu. karena api dan panas, Syukur kepadamu. karena hawa sejuk dan dingin, Syukur kepadamu. karena cuaca yang baik, Syukur kepadamu. karena kabut dan gerimis, Syukur kepadamu. karena awan dan halilintar, Syukur kepadamu. karena siang dan malam, Syukur kepadamu. karena terang dan gelap, Syukur kepadamu. karena gunung dan bukit, Syukur kepadamu. karena dataran dan lembah, Syukur kepadamu. karena pohon dan tetumbuhan, Syukur kepadamu. karena marga satwa. Syukur kepadamu. Kami bersyukur kepadamu Syukur kepadamu. karena iman, Syukur kepadamu. karena harapan, Syukur kepadamu. karena kasih, Syukur kepadamu. karena sabdamu, Syukur kepadamu. karena ibadat kudus, Syukur kepadamu. karena keguyuban jemaat, Syukur kepadamu. karena para rasul, Syukur kepadamu. karena para nabi, Syukur kepadamu. karena para pewarta Injil, Syukur kepadamu. karena para gembala, Syukur kepadamu. karena para pengajar, Syukur kepadamu. karena para imam, Syukur kepadamu. karena para diakon, Syukur kepadamu. karena para pelayan jemaat, Syukur kepadamu. karena para biarawan-biarawati. Syukur kepadamu. Kami bersyukur kepadamu karena orang tua, Syukur kepadamu. karena sanak saudara, Syukur kepadamu. karena sahabat dan handai taulan. Syukur kepadamu. Kami bersyukur kepadamu karena para pemimpin masyarakat, Syukur kepadamu. karena kerukunan antar umat beragama, Syukur kepadamu. karena semangat gotong royong, Syukur kepadamu. karena pekerjaan, Syukur kepadamu. karena rezeki, Syukur kepadamu. karena panen. Syukur kepadamu. Kami bersyukur kepadamu karena kebebasan, Syukur kepadamu. karena keberhasilan, Syukur kepadamu. karena kegembiraan, Syukur kepadamu. karena kepedihan, Syukur kepadamu. karena suka dan duka. Syukur kepadamu. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah menciptakan kami, Syukur kepadamu. karena Engkau telah memelihara kami, Syukur kepadamu.
Karena Engkau telah memanggil kami kepada iman, syukur kepadamu. karena Engkau telah menyelamatkan kami, Syukur kepada kami. kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa kami, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu atas segala rahmat yang Engkau berikan kepada kami. Semoga di tengah masa pandemi ini, segenap umat manusia menjadi pribadi yang bermartabat, dengan tetap bersikap adil dan menghargai satu sama lain tanpa membanding-bandingkan apapun. Kami juga berdoa bagi orang-orang yang mengalami berbagai macam penderitaan. Semoga mereka memperoleh perlakuan yang adil serta bantuan yang mereka butuhkan, apalagi di tengah masa pandemi sekarang ini. Kami berdoa juga agar berbagai persoalan yang sedang terjadi di Indonesia segera teratasi. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Bunda Maria yang penuh belas kasih, bantulah kami agar kami semua bisa melewati masa-masa sulit ini. Amin. Bapa kami yang ada di surga, Muliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, Penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, Penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, Penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kita mohon berkat Tuhan. Silahkan berdiri. Tuhan sertamu, dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari sekalian diberkati dan dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari sekalian, dengan ini doa dan refleksi di Rumah Pancasila dengan tema kemanusiaan yang adil dan beradab telah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita pergi dan diutus. Amin. Dengarlah saudara-saudari sekalian, ungkapan hati imam-imam keuskupan Amboina bersama dengan uskupnya. Bersusah hati karena menghadapi pandemi COVID-19. Namun harapan, sukacita, dan optimisme
tidak pernah akan surut. Lihat ibu pertiwi sedang bersusah hati, air mata berlinang, cintanya terkenal. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang susah, merintih dan berdoa. Lihat ibu pertiwi, kami jangan berhenti. Lihatlah putra putrimu menggembirakan ibu. Ibu kami tetap cinta putramu yang setia, menjaga harta pusaka untuk nusa dan bangsa.